Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Felix Besar Berketi. Kali ini saya akan membahas tugas besar yang diampuni oleh dosen Muhammad Hilmi ST MSc. Di mana tugas ini disusun oleh saya, Felix Besar Berketi. Dan tugas ini merupakan adalah tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Stupadi 3 dengan bangunan Sekolah Menengah Kejuruan. Dan lalu ini adalah bagian lokasinya, di mana data lokasi yang kami miliki adalah lokasi kami itu berada di Jalan Komodormosyo, Sudarso, Sungai Belitung, dan lokasi kami memiliki luasan sebesar 9.965,7 meter kubik. Untuk responnya sendiri yaitu ada di KTP-nya, jadi mendapatkan nilai sebesar 5.979,42 meter kubik dari 60%. Lalu untuk KLB-nya paling tinggi sebesar 3,6 meter kubik. Lalu untuk KDH-nya paling rendah adalah 20%, sehingga nilai yang didapatkan adalah 1993,14 meter kubik. Lalu untuk GSB-nya itu sendiri didapatkan dari batasan RMJ dan batasan tanah sebesar 10 meter. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, dengan analisis matahari dengan cara memberikan bukaan yang sesuai dengan kebutuhan agar cahaya matahari yang dibutuhkan untuk pencahayaan alami dapat masuk sesuai dengan maksimal, sempurna, dan memberikan sun shading untuk mengurangi cahaya berlebihan, atau lebih tepatnya untuk mengatur seberapa besar cahaya matahari itu akan masuk, dan memberikan sun shading untuk mengurangi cahaya matahari yang berlebihan, atau lebih tepatnya untuk mengatur seberapa besar cahaya yang akan masuk. Lalu di bagian analisis pencahayaan, di bagian pencahayaan itu kami memberikan dua pencahayaan, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Untuk di bagian pencahayaan pembuatan ini kami letakkan di ruangan yang memerlukannya, seperti ruangan lab komputer, gudang, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk bagian yang lainnya itu diusahakan agar masuk dulu cahaya alami. Jika cahaya alami tidak memungkinkan untuk hal itu, maka cahaya buatanlah alternatif yang berikutnya. Dan untuk di bagian analisis vegetasi, penanaman vegetasi di tapak diberikan untuk mengalau atau mengatasi masalah yang ada, yaitu berupa radiasi dari cahaya matahari, polusi yang diakibatkan oleh jalan utama yang merupakan jalan besar, dan untuk mengatasi kurangnya daya serap tanah akan curah hujan yang berlebihan. Lalu kita lanjut lagi ke bagian drainase. Di bagian analisa drainase, itu daya serap tanah yang masih kurang cukup untuk mengatasi air hujan yang turun, dan drainase yang diberikan itu masih kurang, yaitu berupa 2 meter, dan itu cuma di bagian depan tapak. Salah satu cara mengatasinya itu dengan memberikan vegetasi dan juga memberikan lubang bioporik untuk membantu daya serap tanah. Lalu kita lanjut ke bagian analisa kebisingan. Ratakan bangunan yang diletakkan di tengah tapak untuk mengurangi pengaruh kebisingan karena lokasi tapak yang merupakan lokasi pemukiman. Dan di bagian kebisingan paling besar itu merupakan kebisingan yang berasal dari jalan utama, sehingga lokasi tapak ke jalan utama itu harus dimundurkan sebisa mungkin untuk menguranginya. Dan salah satu cara mengatasinya adalah dengan memberikan tanaman atau vegetasi dan memberikan pagar untuk membantu memantulkan suara. Dan untuk berikutnya, ini adalah program ruang kami, dan ini merupakan adalah program ruang untuk kejuruan SMK otomotif yang kami pilih, dimana proyeknya itu adalah teknik dan bisnis mesin motor, lalu teknik kendaraan ringan otomotif, dan juga teknik bodi otomotif. Bisa dilihat sendiri. Lalu kita lanjut ke bagian arsitektur yang akan diterapkan, dan merupakan arsitektur frame building dengan memberikan efisiensi energi, yaitu berupa pengurangan energi secara berlebihan. Dengan cara mengatasinya yaitu dengan memasang efisien energi, penggunaan peralatan yang hemat
energi seperti lampu dan alat listrik yang lainnya, itu bisa membantu menghemat energi. Lalu ada juga efisiensi air, yaitu rainwater harvesting, pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan toilet dan penyiraman tanaman agar air hujan tidak terbuang secara sia-sia. Lalu juga ada efisien material, yaitu penggunaan bahan berulang. Habis itu ada kualitas udara ruangan, yaitu mengurangi, dan juga ada kualitas udara ruangan, yaitu dengan memberikan beberapa taman ini untuk dengan memberikan beberapa tanaman ini untuk merefresh udara segar agar tidak terlalu banyak polusi, mengingat lokasi tempat kita ini berada di lokasi pemukiman. Lalu juga ada manajemen lingkungan, yaitu berupa sampah dan lain-lainnya. Lalu untuk bagian zoning, untuk zoning di lantai 1 itu lebih dipadatkan oleh bangunan. Lalu untuk zoning, ini adalah zoningnya, zoning lantai 1 dan zoning lantai 3, di mana zoning lantai 1 ini kebanyakan adalah semi publik, di mana tidak semua publik bisa masuk kecuali di bagian lobi. Dan untuk di lantai 2 juga begitu, dan lantai 3 juga sama, karena lantai 2 dan lantai 3 merupakan ruangan kelas. Dan ini adalah konsep dana saya, yang itu adalah dana lantai 1 dan dana lantai 2. Untuk di dana lantai 1, di bagian ruang jurusan itu diletakkan di sebelah kiri. Itu karena ruang kejurusan itu memiliki tingkat kebisingan yang sangat tinggi, dan juga di ruang jurusan ini diletakkan sebelah kiri agar memudahkan pemasukan atau sirkulasi untuk kendaraan yang mengangkut muatan suku cadang untuk kejuruan itu agar bisa disimpan dengan mudah. Lalu untuk di bagian depannya itu untuk di bagian tapak depannya itu terdapat ruang aula dan ruang staff, dan juga lab komputer dan juga lab kimia. Untuk di bagian depan terdapat ruang aula, ruang staff, ruang guru, dan juga terdapat juga ruang lab kimia. Dan untuk di bagian kelas itu buat red air, supaya bagi hari pagi itu dapat masuk melewati bangunan kelas, sehingga bagian ruang kejurusan itu atau ruang prakteknya itu dapat mendapatkan cahaya matahari alami, sehingga tidak memerlukan cahaya matahari buatan. Untuk di bagian lantai 2-nya itu terdapat ruang lab, yaitu lab komputer dan juga lab fisika, dan juga terdapat kelas. Lalu untuk ini di lantai 3 juga terdapat kelas, dan ini adalah tapak depannya, di mana tapak depannya ini memiliki, dan ini adalah konsep tapak depannya, dan di bawahnya itu adalah tapak belakang. Ini adalah konsep tapak kiri, dan di bawahnya juga adalah konsep tapak kanan. Dan ini adalah bentuk 3D-nya. Dan ini adalah bentuk 3D-nya, di mana bisa dilihat alasan kenapa bangunan ini. Dan ini adalah bentuk 3D-nya. Dan ini adalah konsepnya. Dari bentuk dasarnya adalah bentuk persegi dengan mengalami pertambahan dan pengurangan, sehingga hasil yang didapatkan adalah hasilnya sekarang. Dan sekian dari saya, terima kasih.